Halo, assalamualaikum. Netter yang sama seperti aku mendukung Peggy Setiawan untuk bebas. Ini ada berita nih ya, konten atau informasi ya dari Kang Deddy Mulyadi. Mungkin ini bisa menjadi bahan pemikiran netizen semua, karena ini belum menjadi, kalau berdasarkan info ini belum menjadi bahan pemikiran pihak polisi, bahwa sekurang-kurangnya itu ada sekitar 5 ciri-ciri di Peggy Cianjur yang sama nih dengan kriteria DPO dibandingkan dengan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Justru Peggy Cianjur ini memiliki banyak kesamaan ciri-ciri. Oke, yang pertama Peggy Setiawan Cianjur merupakan anggota geng motor Moonraker. Kalau ada ya suatu analisa bahwa ini adalah persetujuan antar geng motor, salah satunya adalah Moonraker dengan XTC. Nah, ciri ini masuk yang pertama. Ciri yang kedua, Kang Deddy meminta Peggy Setiawan itu membuka jaketnya. Ternyata di kanannya itu ada tato ya, atau macan iblis kayak gitu ya. Nah, karena ciri DPO yang kedua juga adalah bertato. Kemudian ciri yang ketiga adalah pada telinga Peggy Setiawan Cianjur ini ada tanda bekas jahit gitu ya. Jadi kalau karakteristik ada lubang telinga yang besar kemudian dikaitkan ke Peggy Setiawan Cianjur, ini masih masuk karena ada bekas jahit di telinga, seperti jahit lubang telinga. Kalau Peggy Setiawan itu telinganya kiri kanannya mulus. Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu mulus, nggak ada bekas-bekas jahitan. Kemudian yang keempat adalah Peggy Setiawan Cianjur ini kan memiliki kesalahan dari Nick. Meskipun oleh Pak Lurahnya itu diklaim, dibela bahwa Peggy belum membetulkan nicknya. Seorang lurah, sekolahnya lulusan apa, logikanya nggak masuk ya. Masa di usia hampir 30 tahun nick yang salah belum dibetulkan, padahal nick ini dipakai dalam berbagai kegiatan. Misalnya ya, jangan jauh-jauh nih, beli tiket kereta aja nicknya harus betul, ke bank harus betul, karena kan sistem sekarang itu langsung terkoneksi ya. Kalau memasukkan nick dengan data nggak cocok itu langsung muncul. Apalagi sekarang juga sama, misalnya banyaklah kegiatan-kegiatan yang di situ memerlukan verifikasinya berdasarkan nick. Kalau nggak SIM kan KTP, kalau KTP masukin nick. Tapi nggak masuk angka juga sih kalau sampai umur hampir 30 nick yang salah ini belum dibetulkan. Kemudian yang kedua, di akte kelahiran Peggy Cianjur juga ini ada kesalahan juga loh. Di sana di aktenya tertera Peggy Setiawan itu seorang perempuan. Itu juga kata Pak Lurah belum dibetulkan. Serius ya, orang betah punya akte, orang tua betah punya akte, anaknya yang sampai umur 30 mau 30 tahun, padahal laki-laki dia perempuan. Apakah dia selama ini masuk sekolah? Kan dia katanya lulusan SMK. Setidaknya ya, ketika masuk sekolah itu kan butuh juga verifikasi dari akte, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus melampirkan akte kelahiran. Serius ya Pak Cecep, sampai umur anaknya 30 tahun kesalahan nick dan di akte tertera perempuan Bapak belum betulkan. Ini terkoreksi malah oleh Kang Deddy setelah umur si Peggy itu hampir 30 tahun. Nah, itu baru 5 ya, itu baru 5. Belum mungkin nanti ada kesamaan-kesamaan lain dan kejanggalan ya. Misalnya kayak Peggy Setiawan Cianjur menggunakan cincin blue safir yang kalau disama-samakan dengan harga yang tertera di website blue safir itu hampir 700 juta, harus dikatakan itu titipan. Banyak pokoknya. Nah,
saya mengajak netizen untuk menjadi bahan berpikir agar semangat. Jadi ketika kita mendoakan semoga Peggy tetap bebas, lewat kiri. Ketika Peggy Setiawan biar cepat bebas, Allah mudahkan jalannya untuk bisa bebas. Nih, hati kita semangat nih kalau tahu memang ada sedikit banyak karakteristik atau ciri-ciri Peggy Setiawan Cianjur yang justru lebih banyak masuk nih berkaitan dengan DPO dibandingkan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Tahu kasus ini dari keluarga sendiri. Keluarga ini, keluarga saya juga dari aparat juga. Jadi alasannya kenapa bisa tahu semuanya itu ya karena orang dalam sendiri. Dan kalau kalian tahu ya, Facebooknya Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu udah diretas sama penyidik. Jadi kalau sampai ada akun Peggy Setiawan ya yang asli itu posting hal yang nggak pantas ya, mungkin meracuni penglihatan rakyat. Kok Peggy Setiawan ini katanya alim kok malam posting kayak gini-gini gitu kan. Itu bukan Peggy yang ngejalanin, oknum. Dan mungkin kalau kalian tanya ya kenapa saya nggak langsung minta perlindungan ke LPSK itu. Sebenarnya ya polisi ini ya juga udah tahu siapa saya ini, dan mereka juga ya mikir-mikir kalau nangkep saya. Tapi saya nggak nunjukin itu ya. Saya pun bergerak bikin video kayak gini tuh personal juga. Terus ada juga teman yang bantu juga, dia juga pintar di bidang IT juga. Kalian juga ya yang nggak kenal saya juga nggak kenal kalian juga bantu, itu hebat. Saya juga kalau ada yang DM atau yang ngirim saya nggak tunjukin siapa yang ngirim. Kenapa? Bahaya banget. Yang diincar nanti kalian yang ngirim itu. Ada satu komenan tanya ke aku, "Bang, kenapa aku nggak muncul di TV kayak saksi-saksi yang lain?" Ada tawaran, sebenarnya ada tawaran untuk acara undang TV ya. Tim kreatifnya juga minta nomor WA, minta janjian untuk ketemu di TV. Kenapa saya nggak muncul? Saya nolak. Pertama apa? TV ini harus dihati-hati. Kalau kalian pernah lihat ya, kalian coba search, ada seorang mahasiswa namanya Bintang. Itu dipanggil di Mata Najwa setelah dia ngungkap beberapa kasus. Dia langsung redup. Kalau saya nurutin masuk ke TV ya, yang perlu saya siapkan ya pengawalan. Harus ada yang ngawal saya di situ. Kenapa? Kalau saya maju sendiri ke situ, udah pasti langsung diculik tuh. Dalam perkembangan kasus terbaru pembunuhan Vina, keadaan semakin rumit dengan munculnya berbagai saksi hingga keterlibatan tersangka utama, Peggy Setiawan alias Peron. Saat proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki berlangsung, Rudiana ayah Eki tak menampakkan kehadirannya ke publik. Sebelumnya ia sempat hadir di hadapan masyarakat melalui akun Instagram, dan informasi terbaru menyebut bahwa ia sedang diperiksa oleh kepolisian. Namun saat ini tersebar foto Rudiana sedang bermain bulu tangkis. Foto tersebut diposting oleh Humas Polda Cirebon Kota. Dalam gambar itu terlihat Rudiana mengenakan pakaian olahraga yang dominan berwarna biru putih dipadukan dengan celana hitam. Rudiana terlihat berpose sambil memegang raket bersama ayah Eki, juga beberapa pejabat Polres Cirebon Kota seperti Kapolres Rano Hadianto dan Kasat Narkoba AKP Ma'ruf Murdianto. Foto itu diposting dengan informasi tentang kompetisi bulu tangkis dalam peringatan Hari Bayangkara ke-78. Namun beberapa saat kemudian, Humas Polres Cirebon segera menghapus foto itu. Foto itu pun mengundang perhatian publik dan kontroversi karena terjadi di tengah-tengah kasus yang sedang diselidiki, terutama karena keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses hukum.
Penghapusan foto itu oleh Humas Kota kemungkinan dilakukan untuk menghindari spekulasi lebih lanjut dan menjaga netralitas serta integritas dalam penanganan kasus ini. Langkah ini mencerminkan responsifnya pihak kepolisian terhadap dampak yang mungkin timbul dari publikasi yang tak terencana atau tak sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung. Sebelumnya Rudiana pernah muncul ke publik untuk pertama kalinya pada pengusutan kasus Vina tahun 2024 ini. Setelah memberikan pernyataan, Rudiana menghilang dan menolak untuk berkomunikasi dengan tim kuasa hukum keluarga Vina. Meski begitu, Hotman Paris mengungkap bahwa Rudiana sempat mengirim utusan untuk mengajukan permohonan agar Hotman menjadi pengacaranya. Namun Hotman menolak permintaan itu dengan tegas karena ia mendukung keluarga Vina. Fakta yang menyebut Peron tak bersalah di kasus Vina Cirebon semakin menguat. Fakta terbaru datang dari Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Miftah menjamin Peron yang disebut-sebut terlibat kasus pembunuhan Vina tak terlibat kasus itu karena selama ini cukup mengenal keluarga Cecep Dahlan Setiawan, ayah Peron. Bahkan Miftah menyebut kesalahan pada nomor induk kependudukan Peron yang belum diperbaiki karena dirinya belum mengetahui adanya kesalahan itu. Hal itu karena nama Peron identik dengan nama perempuan. Betul, mungkin ada kesalahan karena nama depan Peggy terlihat terkesan seperti nama perempuan. Namun kesalahan NIK tersebut belum diajukan perbaikan. Namun aku pastikan Peron adalah warga kami dan tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon, katanya. Peron mengakui warga kami dan tidak terkait dengan kasus Vina, katanya melansir dari Antara. Dia mengaku sangat mengenal keluarga Peron, terutama ayahnya Cecep Dahlan Setiawan, yang sejak turun-temurun tinggal di kampung Desa Gadok dan sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan. Bahkan hingga hari ini Cecep dilibatkan dalam pembangunan tembok penahan tanah di area pemakaman umum yang dibiayai dari dana desa. Dia sedang bekerja di pembangunan yang dibiayai dari dana desa, ungkapnya. Sejak merebaknya isu Peron dikaitkan dengan kasus pembunuhan Vina, Miftah mengaku belum pernah mendapatkan panggilan atau kedatangan pihak kepolisian.